Hai Tribuners, selamat siang. Kita jumpa lagi di bincangtribunlombok.com edisi 23 November 2022. Dan baru-baru ini kita baru menyelenggarakan event International World Superbike 2022 di sirkuit Mandalika dan terselenggara sukses pada tanggal 11 hingga 13 November 2022. Berbicara terkait dengan suksesnya event sirkuit Mandalika, kita akan berbincang bersama Komandan Lapangan WSBK, Bapak Jamaluddin Maladi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Oke, gimana rasanya setelah terselenggara event WSBK sukses di sirkuit Mandalika? Iya, alhamdulillah. Baru saja kita laksanakan WSBK tahun 2022. Tepatnya di sirkuit Pertamina Mandalika Internasional Lombok NTB Indonesia ini, dan alhamdulillah kemarin kegiatannya berjalan lancar semuanya. Alhamdulillah dari proses transportasi, manajemen transportasi penonton yang datang baik dari luar Nusa Tenggara Barat maupun dari luar negeri, maupun yang datang dari Nusa Tenggara Barat sendiri, baik yang dari Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok ini sendiri. Dan kita bisa saksikan, bisa lihat di media-media, di media elektronik, media cetak, bahwa kemarin dengan jumlah penonton 51.629 orang itu transportasinya menuju ke pintu gate masing-masing penonton, di mana penonton membeli tiket sesuai dengan grandstand-nya masing-masing. Dan parkir kita juga ya cukup banyak kemarin, ada sekitar 9 kantong parkir baru yang bisa menampung mobil, ribuan mobil, bahkan motor itu lebih banyak lagi daripada mobil. Ya, seperti yang dikatakan tadi Pak Jamal, sudah tidak ada penumpukan, kemudian infrastruktur juga sudah semakin baik. Apakah sirkuit Mandalika sekarang ini bisa dikatakan sudah menuju kesempurnaan, Pak Jamal? Iya, terkait dengan itu, ya memang kemarin WSBK kemarin target penontonnya dari pemerintah pusat ya, dari Pak Presiden melalui Menteri BUMN ditetapkan penonton SBK Mandalika itu 45.000. 45.000. Ya, itu dari pemerintah pusat itu. Tetapi melebihi. Ya, 45.000. Tapi atas dukungan semua pihak dari seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, dan seluruh pemerintah kabupaten kota maupun provinsi dan semua stakeholder terkait, alhamdulillah event ini kan event WSBK yang harus sama-sama kita sukseskan. Bukan saja kami sebagai Korlap yang ditunjuk oleh Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bang Zul sebagai Korlap, tapi ini event harus event yang benar-benar menjadi tanggung jawab kita bersama. Benar. Nah, kenapa harus jadi tanggung jawab kita bersama? Supaya ketika event ini sukses, ya di media elektronik maupun di media-media cetak beritanya bagus, ya informasi yang yang disampaikan oleh teman-teman media, baik yang berada di NTB, di nasional maupun yang berada di tingkat internasional. Nah, ini kalau sudah bagus, sukses, berarti kan positif untuk pariwisata Indonesia ke depannya dan pariwisata Nusa Tenggara Barat secara khususnya. Nah, ketika event ini lancar, sukses, transportasinya, penontonnya, parkirnya, tidak ada keluhan-keluhan, maka insya Allah ke depan sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pariwisata, ketika sukses kegiatan ini digelar, maka insya Allah ke depan para tamu-tamu kita, tamu mancanegara kita yang akan berlibur, bukan saja nonton WSBK, tapi nanti akan datang ke Lombok ini untuk kuliner, untuk berwisata, dan banyak sekali. Nah, ketika sudah banyak tamu mancanegara kita datang, maka perputaran ekonomi kita itu pasti
makin baik dan makin bagus. Jadi hotel-hotel kita pasti terisi, rumah makan kita pasti banyak yang laku, para pelaku UMKM, IKM kita juga banyak yang dijual kepada mereka. Pasti mereka berbelanja gitu seperti itu. Terkait dengan kesuksesan Pak Jamal, apa yang dilakukan kalau balik dari event-event sebelumnya terjadi kemacetan, kemudian disorot media itu kesannya kurang baik. Apa sekarang? Sekarang kan sukses, sudah tidak ada kemacetan, tidak ada becek-becekan mungkin sekarang. Iya. Apa Pak Jamal? Iya, terima kasih Mbak Niam. Jadi memang pada saat event SBK pertama tahun 2021, terus MotoGP pada bulan Maret 2022, beberapa bulan yang lalu. Kalau kita bandingkan dengan SBK pada bulan November yang baru saja kita laksanakan. Nah, pada saat MotoGP saja, jadi kenapa terjadi kemacetan transportasi segala macam, memang pada saat itu infrastruktur jalan menuju ke sirkuit Mandalika dari Bundaran Sunggung itu yang masih belum sebagus sekarang. Nah, dulu jalan tersebut masih satu jalur. Sekarang jalan tersebut di Bundaran Sunggung itu sudah dua jalur dan 4 lajur. Nah, di situ dulu yang tempat kemacetan crowded terjadi. Karena apa? Para penonton ini ketika di depannya macet karena jalan ini masih satu jalur, dia tiba-tiba dia belok aja di depan kita gitu loh, seperti itu. Nah, kalau satu orang saja membalikan mobilnya di situ, itu akan terjadi kemacetan yang panjang, pasti ikut yang lain karena di depannya kelihatan ada macet gitu loh. Nah, sekarang jalan tersebut yang dulu tempat terjadi macet itu sekarang sudah 2 jalur dan 4 lajur, dan kemarin kita bisa lihat di media-media elektronik ya, di TV-TV nasional bahkan internasional, kita bisa lihat di media sosialnya ITDC atau MGPE itu roda mobil, roda motor itu tidak berhenti. Jadi tetap berputar. Nah, ketika sudah berputar berarti kemacetan tidak ada. Nah, begitu juga dengan parkir. Nah, parkirnya sudah begitu luas dan banyak dibuat oleh manajemen ITDC dan MGP. Nah, memang di tempat parkir itu, di dalam itu ya ada bayar. Nah, ada bayar kan? Itu kan banyak kemarin keluhan-keluhan dari masyarakat penonton kita yang nggak paham lah seperti itu. Ya wajar lah bertanya. Sudah beli tiket, karena sudah beli tiket. Karena sudah beli tiket tapi bayar parkir lagi. Kenapa? Gitu loh, seperti itu kan. Nah, setelah coba kita komunikasikan dengan manajemen MGP ITDC, jadi kalau khusus untuk balap itu sudah ada manajemen sendiri yaitu MGPE. Kalau khusus parkir di bawah BUMN ini itu ada namanya PT INU namanya yang mengatur tentang parkir. Nah, kenapa parkir berbayar? Kalau tidak salah motor 15.000, mobil 50.000. Nah, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi nih, kalau saya tidak bayar, justru saya kalau nonton itu pasti tidak tenang. Was-was ya? Was-was kita ketika nonton itu. Karena apa? Kita tidak pernah bayar parkir atau motor kita hilang. Bener. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, dengan keluar uang ya 15.000, kalau menurut saya ya lumayan juga sih. Jadi dari pagi itu dari pagi 7 atau jam berapa penonton datang sampai malam, sampai selesai konser. Selesai konser kan jam 9, jam 10. Itu motornya itu aman, ketika hilang pasti tanggung jawab oleh PT INU gitu loh, yang mengelola parkir. Nah, kalau menurut saya 15.000, tapi ya parkir kita, motor kita aman, tenang di situ kita nonton, ya pulang jam 10, 11 malam, ya motor masih aman. Nah, mobil apalagi gitu loh, seperti itu kira-kira. Kalau menurut saya memang parkir ini penting ada bayarnya. Nah, penting ada bayarnya supaya ada yang bertanggung jawab terhadap harta kita atau motor kita atau mobil kita. Benar. Nah, seperti itu kira-kira gitu loh. Nah, saya sampaikan lewat kesempatan ini ya. Jadi kalau menurut saya itu parkir 15.000 ya bayarannya sebanding gitu loh. Dengan motornya dijaga oleh petugas dari pagi sampai malam. Sebanding dengan keamanan dan kenyamanan saat menonton. Benar sekali. Kalau hilang pasti diganti karena penonton sudah mengeluarkan kewajibannya, ya kan, kewajibannya untuk membayar, maka pengelola parkir harus berhak untuk menjaga. Ketika hilang terjadi apa-apa, hal-hal tidak diinginkan harus bertanggung jawab. Karena
yang pemilik motor sudah membayar kewajibannya. Oke. Seperti Tadi itu, Kak. jumlah penonton 629 Oke. spektator ya. Itu untuk pengamanannya berapa orang yang dilibatkan? Nah, terkait dengan penonton sebanyak 51.629 spektator, itu diakumulasi ya. Oke. Diakumulasi dari hari kedua dan ketiga. Oke. Nah, siapa yang menetapkan penonton sebanyak ini? Siapa? Bukan pemerintah Indonesia, bukan pemerintah Provinsi NTB. Ini yang menetapkan jumlah penonton dari tiket yang terjual, dari undangan yang dibagikan ke tokoh agama, tokoh masyarakat, dari petugas-petugas yang bekerja di dalam segala macam. Jadi penonton, bukan tiket yang terjual. Penonton yang melihat pada saat race berlangsung. Walaupun petugas di sana, petugas medis, tapi kan kalau tidak ada yang terjadi jatuh, tidak ada kecelakaan, pasti nonton. Oke. Nah, itu termasuk juga penonton. Nah, siapa yang menetapkan ini? Ya, ini dari Dorna. Nah, yang menetapkan ini jumlah penonton ini dari Dorna, bukan dari ETDC, bukan dari MGPI. Jadi Dorna lah yang berhak mengumumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini atau NTB ini, bahkan dunia, jumlah penontonnya itu terbanyak di dunia, ya, mengalahkan sirkuit atau penonton Donington Park Inggris. Ya, jumlah penontonnya 42.000 spektator. Oke. Nah, kira-kira seperti itulah kira-kira temannya. 51.000. Iya. Kemudian kemarin Tribuners mungkin teman-teman sudah lihat suksesnya event WSBK di sirkuit Mandalika itu, ada selain balapan ada juga budaya yang ditonjolkan di sirkuit Mandalika, ditunjukkan kepada dunia. Budaya Indonesia, bukan hanya budaya Nusa Tenggara Barat. Itu sebenarnya idenya tercetus dari mana, Pak Jamal? Itu menarik sekali kalau dilihat. Iya, benar, Maniam. Jadi terkait dengan kita buat kegiatan, kalau event balap itu di mana-mana sama. Benar. Nah, tentu yang kita coba buat, karena kemarin itu ITDC, MGPI menyerahkan sepenuhnya terkait dengan side event. Ya, kegiatan tambahannya ini terkait dengan Lombok Sumbawa Fair. Nah, di dalam Lombok Sumbawa Fair ini itu banyak agenda-agendanya, kegiatan-kegiatan kita. Siapa yang punya ide? Nah, tentu ya kita semua dari panitia-panitia dan khususnya Pak Gubernur NTB yang mengarahkan, ya, Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur yang mengarahkan kami, ya, sebagai Korlap bersama dengan koordinator-koordinator yang lain untuk menunjukkan budaya. Untuk kita harus tampilkan budaya-budaya lokal kita yang ada di NTB ini, budaya Nusantara kita. Nah, kemarin alhamdulillah sukses. Nah, karena kegiatan ini, Lombok Sumbawa Fair ini, di dalam Lombok Sumbawa Fair ini ada kegiatan kita, ada karnaval. Menampilkan pawai budaya dari pesertanya 10 kabupaten kota. Ya, yang ada di NTB. Kita ada undang dari Kabupaten Sumbawa, Bima, Dompu, KSB, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, kalau Lombok Utara, Mataram. Itu hadir satu kabupaten kota itu 100 orang gitu loh, kita siapkan menunjukkan baju-baju ada, terus kesenian daerah, ada gendang belinya, segala macam. Tapi ini maksudnya kita hadirkan, dan ini untuk penyambutan para pembalap dan para kru pembalap, gitu loh. Nah, tapi kemarin ya terus terang tidak semua pembalap kru itu ikut menyaksikan kegiatan itu, tapi ada beberapa sebagian, karena sebagian lagi memang sudah ada jadwal untuk kegiatan latihan balap, gitu loh, latihan balap yang harus mencoba sirkuit yang baru di aspal, gitu loh. Kan kemudian sirkuit Mandalika ini kemarin baru direnovasi, di aspal ulang lagi. Nah, dan sekarang alhamdulillah kita lihat kemarin pembalapnya ya hampir mungkin ada 1-2 memang yang terjadi jatuh gitu seperti itu, tapi yang lain alhamdulillah sukses lah kegiatan balap kita kemarin, dan di sirkuit kita membuat sejarah baru dunia dengan penonton terbanyak di dunia untuk WSBK, dan kemarin di sirkuit Mandalika juga melahirkan juara dunia baru juga, yaitu Alvaro Bautista dari Spanyol. Nah, ada kemarin Sri Kandi yang mendampingi para pembalap di atas podium. Ya. Gimana itu? Nah,
Jadi kemarin sebelum USBK berlangsung, dari hasil komunikasi kita dengan DTD, SIM, GPE, dengan Dorna, kemarin sempat kita mau rekrut, yaitu gadis payung dari lokal Nusa Tenggara Barat, dengan memakai baju adat istiadat kita, sasambu kita, atau adat Nusantara kita. Nah, dari hasil komunikasi itu, karena waktunya yang sangat mepet, jadi gadis payung belum disetujui oleh Dorna. Nah, jadi kemarin yang disetujui yaitu putri-putri taruna dedara kita, itu kita tampilkan kemarin untuk penyerahan trofi, mendampingi para pembalap kita atau rider kita ada di situ semua. Jadi pasangan muda-mudi kita dengan memakai baju adat Sasambo, jadi suku Mbojo, Sasak, Samawa, dan suku-suku yang lain. Kemarin kita bisa lihat kemarin di kegiatan tersebut di sekitar pedok, di tempat panggung kehormatan, di mana tempat penyerahan trofi kepada sang juara. Di situ kemarin kita bisa lihat anak-anak kita, adik-adik kita, para taruna dedara kita itu menampilkan baju adat istiadat Sasambo kita kemarin, yang modern tentunya. Ini pengalaman yang berbeda tentunya bagi pembalap dan official. Apa tanggapan mereka, Pak Jamal? Penasaran mungkin teman-teman didampingi dengan teruna dedara kita yang menggunakan pakaian adat, biasanya kan umbrella girl ya, seksi, bawa payung, betul. Ini pakai pakaian adat. Nah, itu yang membedakan kemarin di balapan-balapan sebelumnya, ya kan, termasuk di USBK kita juga, gitu loh, atau di balapan USBK di tempat lain. Nah, kami kemarin coba menampilkan anak-anak kita, adik-adik kita, para taruna dedara kita untuk tampil dengan memakai baju adat. Itu positif sekali. Jadi positif informasi. Bayangkan berapa banyak reporter TV dunia internasional itu datang untuk menyorot semua kegiatan-kegiatan balap maupun kegiatan-kegiatan set event kita kemarin, termasuk dengan baju-baju adat istiadat kita, dan mereka bertanya juga gitu loh. Jadi mereka merasa senang, happy gitu. Pengalaman yang berbeda. Jadi ada pengalaman yang berbeda gitu loh, melihat. Jadi ada terjadi komunikasi antara pembalap, antara kru pembalap dengan adik-adik kita, yang tentu tugasnya adik-adik kita ini bukan saja sekadar tampang di situ untuk berdiri memperlihatkan baju, tapi dia mempromosikan destinasi wisata kita. Gitu. Mempromosikan destinasi wisata kita. Ketika mereka bertanya, ada feedback, ada komunikasi, tentu ya promosi wisata yang harus disampaikan oleh adik-adik kita yang hadir dan kita tampilkan pada saat USBK kemarin. Dan ini salah satu pintu untuk kita menunjukkan identitas kita kepada dunia. Benar sekali. Nah, kalau begitu Pak Jamal, maaf saya potong, apakah ini akan dibulatkan menjadi identitas event kita di sirkuit Mandalika untuk menetapkan kebudayaan menjadi side event di event-event selanjutnya di MotoGP, di WSBK, dan segala macamnya? Nah, karena ini kan sifatnya kan positif ini. Jadi sekali. semua orang, ya bukan saja penonton yang datang dari seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, tapi yang paling penting penonton-penonton kita kemarin yang datang dari seluruh dunia, baik itu sebagai penonton maupun sebagai pembalap maupun kru-kru pembalap, itu mereka merasa senang, ada yang beda gitu loh. Nah, ketika ini bagus, apalagi ini promosi-promosi wisata kita segala macam, supaya banyak nanti tamu-tamu mancanegara kita akan berdatangan ke sini, kan itu harapan kami. Supaya yang saya sampaikan tadi, supaya hotel kita yang ada di NTB ini, baik yang ada di Pulau Lombok maupun Sumbawa, itu terisi semuanya. Ya, homestay kita yang sudah dibuat oleh masyarakat kita itu terisi semua. Nah, begitu juga rumah makan, restoran, warung-warung, UMKM, BKM kita itu bisa banyak berbelanja di situ. Tentu mereka tidak akan bawa makanan sendiri dari kampung halamannya atau dari negaranya. Pasti akan berbelanja, pasti nyari kendaraan transportasi, sewa kendaraan, masuk ke restoran. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, untuk SBK 2023, kan sebentar lagi nih. Ini kan udah November, Desember, Januari, Februari, lagi 3 bulan, ke 3 bulan lah kurang lebih. Ini sudah kita mulai berhadapan dengan USBK 2023 sebagai tuan rumah Indonesia, yaitu di Mandalika. Nah, satu-satu sirkuit di Indonesia itu yaitu di Mandalika gitu loh. Nah, ini juga yang harus kita tingkatkan
dari hasil komunikasi kami juga kemarin dengan MGPE TDC bahwa ini sangat positif. Tentu bala berikutnya Maret itu akan kita tampilkan budaya-budaya kita yang lain. Mungkin Kan kita adat budaya kita kan banyak sekali. senusantara. Senusantara, karena ini event internasional, bukan saja Sasambu, mungkin ada nanti dari tetangga-tetangga kita dari Jawa, ya kan, karena banyak tinggal di sini dari Bali, Minangkabau, dari NTT, semua kita bisa tampilkan, bukan saja kita promosikan kearifan lokal suku Sasambu saja, tapi penting juga kita tampilkan, kita promosikan kearifan lokal, budaya-budaya Indonesia yang lain. Karena ini menurut saya ini event internasional. Karena ini gawenya Indonesia. Nah, ini gawenya Indonesia, cuman tempatnya saja di sirkuit Mandalika Internasional Lombok NTB Indonesia. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi tetap kita pertahankan, bahkan kita tambah. Nah, jadi di dalam Lombok Sumbawa Fair yang sudah sukses ini, bukan saja kegiatan itu nanti ya, nanti mungkin ada waktu 3 bulan ini mulai kita benahi, kita evaluasi kira-kira di mana kemarin terkait dengan kekurangannya. Nah, ini yang kita perlu lengkapi nanti pada saat event berikutnya. Dan ini semua atas kerjasama semua pihak, baik masyarakat, lapisan masyarakat kita yang paling bawah, dan pemerintah kabupaten kota maupun provinsi, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, ya Pak Kapolda beserta jajaran, Pak Danrem beserta jajaran, semua Forkopimda yang ikut terlibat menjadi pelaku sejarah dalam kegiatan WSBK pada tanggal 11 sampai 13 November 2022 kemarin. Dan ini menjadi penonton terbanyak di dunia saat ini mengalahkan sirkuit Inggris, 42.000. Nah, ini sangat positif menurut kami, dan semua orang yang ada di luar sana mengucapkan selamat kepada pemerintah NTB, ITDC, MGPE, dan seluruh panitia yang sudah menyukseskan kegiatan WSBK bulan November. Jadi festival budaya menjadi side event WSBK akan ditetapkan, tetapi nanti mungkin akan menampilkan budaya-budaya lain dari seluruh Nusantara Indonesia, karena ini gawenya Indonesia WSBK 2022 kemarin. Betul. Nanti 2023 kita tunggu bagaimana kemeriahan, dan kita berharap lebih sukses lagi ke depannya. Kemudian kemarin di WSBK tentu ada UMKM. Ya. Ada berapa UMKM dilibatkan, Pak? Nah, UMKM kita juga lumayan banyak. Kemarin sekitar tendanya itu sekitar 150 kalau tidak salah, sampai 200 ya. Itu satu tenda itu sampai 4 orang UMKM. Berarti kalau 200 saja kali 4 sudah berapa? Kira-kira seperti itu. Ya, sudah berapa ratus UMKM kita yang ikut meramaikan kegiatan event WSBK kemarin. Nah, alhamdulillah dari media-media yang kita baca itu para pelaku UMKM kita itu mendapat keberkahan dari WSBK ini. Ya, dari kemarin pendapatannya 1 juta bisa 4 kali lipat lagi, itu bisa sampai 5-6 juta. Gitu loh. Seperti itulah kira-kira. Berarti ini kan positif. Nah, dan alhamdulillah sekarang ITDC, MGPE memberikan tempat kita di dalam sirkuit itu tanpa berbayar dan gratis. Tenan-tenannya gratis? Ya, tenan-tenan kita yang koordinasikan kepada para yang punya tenan, jadi pemerintah yang berkoordinasi, itu kita gratiskan kepada semua UMKM kita yang berjualan di sana. Tentu para pelaku UMKM kita ini yang sudah dipilih oleh masing-masing kabupaten kota. Nah, kita minta dari Dinas Koperasi UMKM kita provinsi untuk berkoordinasi dengan kabupaten kota, siapa UMKM yang akan dikirim akan membawa nama kabupaten kota masing-masing. Nah, tentu ke depannya kan kemarin banyak juga masukan-masukan kenapa kami tidak dilibatkan segala macam, bagaimana prosesnya. Nah, mungkin ke depan ya melalui Dinas Koperasi UMKM kita masing-masing provinsi maupun kabupaten kota, supaya profesional dan proporsional dan adil. Ya, bisa yang kemarin belum sempat ikut berjualan ya digantilah dengan UMKM yang lain. Karena itu kan masyarakat kabupaten kota juga gitu loh, masyarakat para bupati wali kota juga. Ya, ke depannya supaya ada masukan supaya jangan si A saja yang terus digilir. Iya, jadi profesional gitu, proporsional. Semua kebagian. Harus kebagian, karena WSBK ini bukan sekali kan gitu. Nah, kalau yang sudah kemarin Maret
Diganti dengan yang lain. November mungkin yang Maret besok kan beda gitu. Seperti itu kira-kira. Tapi ketika UMKM-nya cuma itu saja, ya itu aja yang yang ikut terlibat di dalam kegiatan event itu, di dalam Lombok Sumbawa Fair kemarin. Di dalam Lombok Sumbawa Fair itu juga ada panggung-panggung hiburan kita, ya. Ada stage yang kita tampilkan untuk kesenian-kesenian tradisional kita, untuk kita tampilkan kepada penonton-penonton yang hadir kemarin. Nah, ke depan juga ini perlu kita tambah lagi. Kan banyak sekali kita kan kesenian-kesenian daerah kita dari Sasambo kita ini, ya, untuk kita bisa tampilkan nanti pada saat USBK bulan Maret 2023. Tahun depan ya, sebentar dan lagi. Mudah-mudahan sukses semuanya, berjalan lancar supaya perekonomian masyarakat Indonesia dan Nusa Tenggara Barat pada khususnya itu bisa bangkit dari pandemi COVID-19 ini, yang seperti kita ketahui bahwa kondisi sekarang, kondisi global, ekonomi global kita kan masih agak terpuruk. Ya, mudah-mudahan dengan keberadaan sirkuit Pertamina Mandalika Lombok Internasional ini, khusus masyarakat Nusa Tenggara Barat itu bisa bangkit, ya, tidak seperti provinsi-provinsi lain yang tidak memiliki sirkuit. Nah, ini potensi-potensi yang harus kita syukuri, ya, kita harus syukuri bahwa keberadaan sirkuit ini, ayo mari sama-sama kita jaga semua terkait dengan keamanannya, ya, keamanan ketika tamu datang harus kita welcome, kita harus memberikan senyum, ya, keramah-tamahan sebagai suku Sasambo kita, sebagai orang ketimuran. Jadi ketika tamu datang kita menghargai. Nah, seperti itulah kira-kira Identitas ya, kita. identitas kita, orang Sasak, orang Samawa, orang Bojo biasanya menerima tamu itu luar biasa gitu. Nah, ini yang harus kita tingkatkan lagi ke depannya supaya nama Nusa Tenggara Barat, nama NTB di Nama mata Indonesia. dunia, nama Indonesia di mata dunia itu bisa baik, positif, ya, Dan mengundang banyak tamu dari mancanegara datang. banyak wisatawan asing yang akan datang ke sini dengan membawa dolar. Nah, seperti kita itu kira-kira. harapkan ke depan. Iya. Terkait dengan tiket, kemarin banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat, Pak Jamal. Dulu tiket USBK mahal sekali, tapi sekarang kok sampai diskon 50% padahal event internasional gitu. Iya. Ada memang beberapa yang nyesel beli tiket USBK tahun lalu. Iya. Kenapa sekarang diskon 50%? Nah, murah sekali untuk betul. event internasional kita, Pak. Betul. Jadi terkait dengan tiket kemarin sudah murah, diskon lagi. Diskon lagi. Iya, ini semua ya tentu semua keberhasilan, kesuksesan itu harus direncanakan. Ya, jadi tidak muncul tiba-tiba gitu. Benar. Nah, tentu ini berkat komunikasi, koordinasi kami yang baik, pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Pak Gubernur, ya, dengan manajemen ITDC, BUMN, MGPE. Nah, bagaimana caranya masyarakat NTB yang menurut ya kita lihat sehari-hari, karena kami NTB ini tidak seperti provinsi lain. Pertama, kita diterjang gempa, kedua kena COVID lagi. Kalau COVID ini seluruh ya sama kita di seluruh Indonesia. Sedunia. Tapi gempa itu tidak semua provinsi kena gempa gitu loh. Nah, tentu lewat ini dari hasil survei-survei di lapangan, tiket sekian, oh agak tinggi. Nah, kayak kita coba komunikasikan, kalau ternyata bisa. Nah, bukti ITDC bahwa peduli dengan masyarakat NTB, ya, BUMN peduli dengan NTB, MGPE peduli dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tiket sudah murah, diskon 50% lagi kepada masyarakat NTB khususnya. Dan kalau masyarakat dari luar NTB kan harga tiketnya kan normal. Nah, jadi khusus masyarakat ini NTB. bukti bahwa sirkuit Mandalika itu milik bersama. Bukan saja milik BUMN, MGPE, ITDC, tapi milik bersama, milik masyarakat NTB pada khususnya. Makanya tiketnya kemarin alhamdulillah didiskon 50%. Hari Sabtu cuma 75.000 di festival yang paling murah. Benar. Hari Minggu final itu 110.000 paling murah. Dan paling mahal memang di VIP. Tentu. Ya 15 juta di mana? Yaitu di VIP Premier. Kenapa mahal di situ? Di situ bisa foto-foto dengan para pembalap, bisa peluk-peluk pembalap, bisa ngambil selfie-selfie. Warga NTB berapa? Cuman 50% diskon menjadi 7,5 juta.
Kalau orang luar 15 juta, itu paling mahal di situ, gitu. Kalau boleh tahu tahun depan akan sama seperti ini Pak Jamal? Tahun depan mungkin masyarakat NTB menunggu diskon 50% lagi. Iya. Kalau menurut saya sih harus diskon lagi gitu. Bila perlu diskonnya lebih tinggi. Kita tunggu diskon itu. Ya Kenapa? Karena sudah positif ya, positif penonton juga banyak yang datang, yang nonton. Nama Mandalika di dunia ini sudah bagus ya kan. Bayangkan kemarin kalau penonton yang nonton SBK kemarin ya pada tanggal 13 itu atau tanggal 10, 11, 12, 13 itu sepi penonton, maka ketika orang-orang nonton di luar sana dianggap sirkuit kita tuh masih seperti dulu. Kenapa? Karena kan penontonnya sedikit. Berarti tidak ada peminat, kurang peminat. Tidak ada peminat kurang, berarti ketika peminat kurang, sedikit yang nonton, maka orang-orang yang ada di luar negeri sana pasti malas nonton. Mereka pasti rame-rame akan datang nonton ketika penonton pada saat itu rame dan tidak ada kemacetan dan balapannya asik, tidak ada parkir nyaman, tidak ada ribut-ribut, alhamdulillah aman gitu loh. Nah, orang pasti mau datang, yang tidak ada niat datang pasti mau. Gitu loh. Nah, tapi ketika kemarin sepi penontonnya, walaupun infrastruktur jalan sudah kita buat bagus, parkirnya sudah banyak, tapi tidak ada yang nonton, maka orang luar, dari luar negeri maupun macan Nusantara melihat itu, pasti sepi gitu, seperti itu kira-kira. Tidak aman, tidak nyaman, makanya pasti malas datang gitu. Nah, kita rubah mindset kan, berpikir masyarakat kita, penonton Nusantara maupun di luar negeri, bahwa kemarin dengan jumlah penonton 51.000 lebih, itu cukup banyak juga penontonnya. Alhamdulillah, mobil, motor, segala macam lancar masuk menuju ke tempat parkir masing-masing, ke gate masing-masing, menuju ke grandstand masing-masing. Nah, ini yang sudah kita berikan kepada Indonesia untuk dunia. Dari NTB yang kecil ini, tapi cita-cita, keinginan kami dari Provinsi NTB ini itu sangat besar sekali untuk Indonesia. Dan terbukti sukses Pak Jamal. Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak. Jadi Korlap, saya tidak ada apa-apanya ketika tidak didukung oleh semua pihak, ya, masyarakat yang paling bawah bahkan sampai masyarakat yang tertinggi. Jadi di pemerintahan, kabupaten kota, provinsi dan semua stakeholder lainnya. Jadi kesuksesan ini kesuksesan kita bersama, bukan kesuksesan saya sebagai Korlap. Saya cuma ditunjuk supaya ada yang berkoordinasi, komunikasi dengan semua pihak. Seperti itulah kira-kira. Ini membanggakan sekali sebenarnya Tribuners. Kesuksesan di WSBK ini disorot media nasional bahkan internasional. Dan tentu ini akan menjadi, ya tentu kita pertahankan ya Pak ya, kesuksesan WSBK 2022 kali ini. Dan kemarin ada konten Tribun tentang sirkuit Mandalika dan sirkuit Sepang Malaysia. Itu boleh kita singgung Pak Jamal. Pendapat Pak Jamal terkait itu. Banyak yang pro kontra membandingkan sirkuit Mandalika dan sirkuit Sepang Malaysia. Oh gitu. Ya mungkin dibandingkan ya ada positif negatif ya antara Mandalika dan Sepang Malaysia. Sepang Malaysia memang kan sudah lama. Benar. Ya. Jadi sudah lama, awal-awalnya sirkuit Sepang itu menurut ya teman-teman kami, teman-teman saya yang pernah nonton maupun yang jadi pelaku di balapan tersebut, kan ada teman-teman ITDC, GPI juga pernah terlibat di sana. Nah dulu, tahu enggak, jalan menuju dari parkir ke tempat sirkuit Sepang itu sampai 3-4 kilo. Jauh. Dulu pertama. Lebih parah juga gitu, masih panas-panas juga. Nah sekarang karena sirkuit Sepang sudah lama berdiri ya, di sana itu sudah banyak pohon-pohon yang ditanam segala macam, dan sudah di sepanjang jalan itu sudah ada UMKM kita yang berjualan. Ketika capek bisa duduk, bisa ngopi, bisa minum teh atau bisa minum es gitu kan. Itu ke sana itu nggak terasa gitu loh. Nah kita karena baru, kemarin ada kemacetan atau MotoGP padahal jalannya cuma 2-3 kilo itu udah ribut gitu. Itu yang pertama, ya kan? Nah tentu ini semua kan, alhamdulillah kami sekarang di sirkuit kita nggak ada lagi yang jalan sepanjang itu gitu loh. Ya kan? Sudah dekat sekali. Kalau nonton beli tiket di AB, grandstand AB, itu jalan dari tempat parkir menuju ke grandstandnya cuma 100 meter sampai 150, udah nyampe grandstandnya. Gitu kan, dekat sekali. Apalagi beli tiket di PIP. Nah tentu kan PIP mahal.
Nah, kalau mau enak, langsung naik ke tempat nonton, ya beli di PIP. Nah, seperti itu kan. Ada yang 10 juta, ada yang 15 juta kalau di SBK. Kalau MotoGP itu sampai 40 juta. Beda lagi harganya. Beda lagi, kalau MotoGP kan mahal dia, kan beda kasta. Nah, tentu ini, nah kalau festival dari tempat parkir menuju ke festival, ya mungkin sekitar 1 kilo lah jalannya gitu, seperti itu. Ya kan, nah, jalan tapi rame-rame itu nggak terasa. Tapi mudah-mudahan ke depan nanti sudah manajemen ITDC MGPE sudah mulai menanam pohon supaya rindang segala macam. Ya ke depan orang pergi nonton jalan kaki di tempat parkir itu udah biasa. Tidak terasa. Iya, ala bisa karena biasa katanya orang-orang kan. Sepang udah berdiri udah berapa tahun. Nah, Udah lama. nah ke depan Mandalika itu pasti lagi menjadi sirkuit yang terbaik di dunia. Berproses semuanya. Ya. Berproses semuanya. Tidak ada yang langsung lahir langsung dia bisa berdiri berlari atau pakai baju, enggak seperti itu. Nah, tentu ada proses-proses panjang seperti itu. Tapi view-nya Mandalika di mana-mana semua orang melihat Diakui Mandalika dunia keindahan itu sirkuit nomor Mandalika. 1 dunia karena dekat dengan laut, dengan pantai. Nah, itu Jadi yang penting. kalau nonton ke sirkuit Mandalika bukan hanya nonton balapan tetapi juga sambil berwisata. Benar sekali. Itu yang sangat penting, ya kan? Kalau nonton balap di mana-mana sama. Tapi di sirkuit lain tidak seperti yang ada di kita. Sirkuit Ya, Mandalika. tidak ada seperti yang ada di Pulau Lombok ini dekat di sekitar kawasan Mandalika. Di kawasan Mandalika banyak sekali destinasi-destinasi wisata kita yang bisa kita datangi, ya, bisa santai mengajak keluarga, saudara, sahabat sambil kuliner mungkin. Ya, sambil menikmati kelapa muda, kan banyak sekali di sekitar Mandalika. Benar. Dengan harga yang sangat murah. Benar. Termasuk juga penginapan kita di sana nggak mahal juga gitu loh. Memang pada saat MotoGP kemarin harga kamar hotel, penginapan itu melambung tinggi. Ya karena pada saat itu MotoGP pertama, ya. Pada saat itu juga destinasi wisata kita juga masih dalam keadaan terpuruk. 2 tahun mereka banyak pegawai-pegawainya yang dirumahkan, ya. Nah, kebetulan datang keberkahan MotoGP, ya dimanfaatkan lah seperti itu. Tapi kalau menurut saya, penonton-penonton yang nonton kemarin kalau dia keberatan mungkin udah mau dia nginap di situ gitu loh. Nah, cuman karena 1 orang, 2 orang ya yang merasa keberatan, ya, tapi kayaknya semua terkait dengan manajemen perhotelan kita itu jelek semua gitu loh. Kalau saya sederhana, kalau nggak punya duit ya nggak usah nginap di hotel bintang gitu loh. Ya kan, nginap aja di homestay, nginap aja di hotel-hotel yang tidak bintang. Saya yakin pasti murah. Homestay kita yang ada di Lombok Tengah kan sudah ber-AC. Banyak yang sudah ber-AC. Itu kan lebih murah. Dan menarik semua. Nah, dan menarik semua, bahkan kita bisa menikmati kuliner lokal yang ada di situ gitu loh. Kopi-kopi hasil buatan ina-ina kita yang ada di kampung-kampung itu kan lebih nikmat gitu loh daripada di tempat-tempat nongkrong-nongkrong. Kopi kekinian. Nah, seperti itulah kira-kira gitu. Oke. Nah, Oke, terakhir mungkin Tribuners kita akan tanya terkait dengan apa yang perlu diperbaiki di sirkuit Mandalika untuk jauh lebih baik ke depan dan kemudian apa yang perlu dipertahankan. Oke, pemirsa Tribuner dimanapun berada. Jadi terkait memang ketika ada event internasional maupun nasional ya, seperti yang sudah kita laksanakan kemarin dan sukses memang jumlah penontonnya. Tapi memang ada saja tempat kekurangannya. Semua event tidak ada yang maksimal. Ya, apalagi ini kelas-kelasnya kelas internasional. Nah, kemarin ada masukan-masukan juga kepada panitia, kepada ITDC MGPE. Ya, untuk penonton di dalam sirkuit itu yang di tempat nonton festival yang daya tampungnya sekitar 10.000. Di festival itu daya tampung 10.000. Ya, dari 51.000 kemarin itu paling banyak itu di grandstand. Grandstandnya kan banyak, ada IJK, AB, ada CHI, banyak lah. Gitu loh, di situ yang paling banyak. Nambah lagi VIP, ya seperti itu. Nah, kemarin karena penontonnya banyak di pista 10.000 lebih, bahkan di grandstand ke situ juga gitu loh. Kan kalau festival grandstand AB ya, CHI itu di dalam itu juga. Nah, berapa itu kalau kita gabung gitu loh. Itu mungkin 20 sampai 30 ribu penonton. Nah, perlu mungkin disiapkan fasilitas ibadah.
Nah, karena mayoritas kita kan Muslim. Nah, tentu dalam hal ini yang mempunyai kewenangan untuk memperbaiki tempat-tempat ibadah ini yaitu manajemen ITDC atau MGPE. Ya perlu ke depannya kalau belum dibuat secara permanen tentu memakai tenda-tenda yang bagus ya. Karena tempat ibadah ini kan penting, harus bersih, higienis gitu loh. Bukan saja tempat ibadah umat muslim yang mayoritas di NTB ini, yaitu umat-umat yang lain juga perlu disiapkan gitu. Seperti itu kira-kira. Tapi kalau di VIP alhamdulillah sudah bagus. Lengkap. Nah, ada lengkap, tapi yang belum kalau saya lihat kemarin itu di Grandstand IJK dan di Festival AB CHI. Di situ tempatnya. Itu belum sudah ada disiapkan tapi belum bagus gitu, belum maksimal. Itu yang belum. Iya ya. Boleh minum air ya? Boleh. Berarti tempat ibadah yang kurang lah di sirkuit Mandalika. Ya bayangkan Mbak Niam, dari pagi penonton kepingin nonton di grandstand yang tidak panas, ya kan tentu dia kan harus duluan datang. Benar. Nah tentu bayangkan penonton kita dari pagi itu pulangnya malam gitu. Pasti habis sebagai acara. umat muslim itu kan ada kewajiban 5 kali sehari gitu loh. Nah tentu bayangkan dari Sohor, Asar, Maghrib bahkan Isya 4 kali di situ gitu loh kan selesai acara kayak contoh hari Minggu ya kan itu kan selesainya jam 10 malam itu final. Nah bayangkan di situ umat muslim itu ada 4 kali kewajibannya harus dilaksanakan dari Sohor, Asar, Maghrib, dan Isya. Dan tempat ibadah terbatas. Nah, tempat ibadah terbatas, air bersihnya segala macam. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh manajemen ITDC maupun MGPE. Ya, dari sekarang disiapkan karena masyarakat kita, penonton kita kan sudah membayar tiket kewajiban, ya kan kewajiban. Nah tentu mereka penonton itu menuntut hak juga gitu loh. Benar. Ya bukan hak makan, bukan, ya bukan hak untuk beribadah gitu loh. Seperti itulah kira-kira. Jadi nyaman kan, sambil nonton ibadahnya dibuat bagus, ya mungkin ber-AC, ya bersih, kamar mandi, toiletnya bagus, tempat wudhu bisa ini semua tentu harus kita laksanakan pada saat Maret nanti, pada saat bulan Maret. Dan ini masukan-masukan yang banyak dari penonton kita yang nonton kemarin pada saat sukses SBK 2022. Kita tunggu Maret Pak, keberadaan. Iya. Oke. Dan terakhir mungkin ya kepada penonton dimanapun berada, baik yang ada di seluruh Nusantara, Indonesia maupun di NTB. Nah tentu sirkuit kita ini sudah bagus ya, transportasi jalan kita menuju ke Mandalika ya, itu dari Bundaran Bizam, bypass Mandalika, Bundaran Sunggung menuju ke sirkuit itu sudah jalannya sudah 2 jalur 4 lajur. Kantong-kantong parkir yang dulu pada saat MotoGP itu tidak tersedia, dulu kan disiapkan shuttle bus untuk menuju ke sana, sekarang sudah disiapkan kantong-kantong parkir yang bisa menampung mobil, ribuan mobil dan motor itu lebih banyak lagi gitu loh. Dan ke depan mungkin shuttle bus ya ada masukan juga memang perlu ada khusus yang dari Mataram, ya atau yang khusus dari Mataram karena dari Mataram itu kan masyarakat NTB yang kebetulan malas pakai motor, malas pakai mobil, pakai shuttle bus. Nah, pakai shuttle bus gratis gitu loh. Ya itu disiapkan satu tempat. Nah, kalau dari tempat-tempat lain kayak koridor-koridor, mungkin dari Lembar, dari Kayangan, dari dari Senggigi, ya ke depan perlu juga disiapkan shuttle bus itu. Nah, mudah-mudahan para pelaku transportasi juga bisa kita bekerja bersama-sama untuk menyukseskan kegiatan USBK pada bulan Maret. Dan pelaku transportasi juga penting karena punya mobil, kendaraan ya. Perlu mungkin kita libatkan gitu loh. Di mana nanti mungkin di bandara, mungkin di mana kita libatkan nanti mungkin di pelabuhan gitu loh. Tapi berbayar.
Nah, berbayar karena tidak gratis lagi. ya yang dari pelabuhan, yang dari bandara. Karena penonton yang dari luar negeri atau dari luar NTB, tentu ketika nonton ke Lombok atau Mandalika ini pasti punya duit. Tentu. Tiket pesawat mahal aja bisa beli. Nah, tentu dari situ mungkin di bandara nggak perlu kita siapkan yang gratis. Kita siapkan ya teman-teman yang menjadi pelaku transportasi yang siapkan. Nah, tentu harganya nggak boleh mahal. Ya kan gitu. Jadi harus ditetapkan harga. Nah, tapi kalau yang dari Mataram untuk masyarakat Mataram sekitar ya disiapkan gratis. Tapi untuk masyarakat NTB, gitu loh. Keistimewaan masyarakat NTB. Iya, jadi masyarakat NTB ini kita perlu istimewakan. Bukan saja tiket yang diskon 50%, tapi fasilitas transportasi juga ya perlu gitu loh, yang nggak punya mobil atau motor. Tapi ketika masyarakat NTB yang sudah beli tiket diskon 50% punya motor, bagus juga pakai motor langsung. Kenapa? Bagus supaya mereka setelah nonton nanti bisa mampir-mampir ke destinasi wisata atau mungkin mampir-mampir ke keluarganya atau siapa. Kulineran itu kan dulu lah. Kuliner dulu kan enak. Kalau pakai shuttle bus kan harus tergantung pada itu. Pada shuttle bus seperti itu lagi. Ada waktu operasinya shuttle bus. Nah, ada waktu operasi juga. Kalau terlambat pulang karena nonton konser atau shuttle busnya udah ketinggalan. Nah, paling enak dari Mataram ke sana kan cuma berapa kilo, mungkin sekitar 5-7 kilo ya. Ya sambil mampir-mampir lah seperti itu. Jadi mari rame-rame nanti datang pada saat USBK ya 2023 Maret ya. Yang ketiga kita laksanakan di sirkuit Pertamina Mandalika International Lombok NTB Indonesia ini. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk datang nonton ya. Silakan, jalan kita menuju ke sana sudah bagus, tidak ada kemacetan lagi, dan kuliner juga di dalam sirkuit itu Lombok Sumbawa Fair kita yang sudah kita tetapkan bahwa Lombok Sumbawa tetap kita adakan tiap tahun, tiap event berlangsung itu kita undang lagi para pelaku UMKM kita itu lebih banyak lagi. Dan yang paling penting juga, nah di sekitar sirkuit Mandalika banyak pelaku-pelaku atau bapak-bapak, ibu-ibu yang berjualan baju, ya kan, jersey, kaos, topi. Nah ini juga karena ini masyarakat NTB juga yang perlu kita akomodir. Nah, ke depan khusus untuk ya bapak-bapak, ibu-ibu yang menjual kayak souvenir segala macam nanti kita siapkan khusus tempatnya. Ada lapaknya sendiri. Ada lapaknya sendiri supaya mereka tidak merasa tidak dilibatkan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, nanti kita siapkan tempat, kami akan koordinasi dengan DTDC MGPE supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa tidak kita akomodir kemarin karena tidak ada tempat di sana, yang kita akomodir kan para pelaku UKM kita yang sudah berlisensi, ya, yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, bagi bapak ibu yang belum, nah ini yang harus kita akomodir ke depannya supaya kita adil lah sebagai pemerintah gitu loh, bukan saja yang berlisensi, tapi para pelaku yang jualan-jualan di sekitar sirkuit itu kan banyak sekali gitu, yang keliling-keliling itu supaya dia tidak mengganggu jalan raya gitu. Jadi di dalam situ nanti kan banyak penonton yang datang dari luar NTB tentu kan butuh butuh souvenir, butuh oleh-oleh untuk dibawa pulang ke kampung halamannya. Dan satu lokasi juga satu gitu. Satu tempat. Jadi terakomodir lah di situ semua. Jadi menjadi pusat ya oleh-oleh souvenir atau kaos-kaos jersey Mandalika. Gitu, seperti menarik. Itu. Ya kan? Terakhir entar dulu satu kalimat untuk kesuksesan USBK kemarin sebagai closing kita. Iya, untuk kesuksesan USBK kemarin jadi kerjasama semua pihak. Kerjasama semua pihak. Iya. Kesuksesan USBK kerjasama semua pihak. Kerjasama semua pihak. Oke. Kerja bersama-sama semua stakeholder atau semua pihak. Oke. Ya. Itu kira-kira. Ya. Oke, Tribuners, itu jadi kesuksesan USBK 2022 di sirkuit Mandalika 11 hingga 13 November kemarin adalah kerja semua pihak. Iya. Jadi kita tunggu kesuksesan USBK selanjutnya di 2023 pada bulan Maret nanti. Terima kasih Pak sudah datang berbincang di tribunlombok.com. Nanti kita akan bincang lagi untuk USBK selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NTB Gemilang. Oke, terima kasih Pak. Pak, terima kasih banyak. Oke, Maria.